Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali dengan kami Bante Dharma Maitri, yang pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang saya beri judul Memupuk Kebajikan yang Sempurna. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, bahwa kita sebagai umat Buddha hendaknya dan wajib untuk senantiasa memupuk kebajikan atau mengembangkan kebajikan dan meninggalkan atau tidak melakukan segala macam tindak kejahatan-kejahatan dan mensucikan hati dan pikiran. Ketiga hal ini adalah menjadi intisari, intipati atau jantung agama Buddha. Dan ajaran ini adalah ajaran yang diberikan oleh para Buddha, baik Buddha masa lampau saat ini maupun yang akan datang, memberikan ajaran yang sama, yaitu hendaknya senantiasa kita mengembangkan atau memupuk kebaikan, tidak melakukan kejahatan, dan melakukan mensucikan hati dan pikiran. Di dalam banyak kesempatan, Sang Buddha dari beberapa kelahiran-kelahiran yang lalu telah melatih kesempurnaan-kesempurnaan yang di dalam bahasa Sanskerta itu yang disebut dengan parami atau paramita, artinya kesempurnaan-kesempurnaan. Tidak setiap perbuatan yang kita lakukan itu bisa dikategorikan perbuatan yang sempurna atau kebaikan yang sempurna. Hanya kebaikan yang tidak disertai oleh pamrih, hanya kebaikan yang tidak disertai oleh motivasi-motivasi yang rendah. Sebetulnya inilah yang disebut dengan parami. Perbuatan yang disertai pamrih, baik itu pamrih duniawi maupun pamrih-pamrih yang lain, pamrih mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi, sebetulnya tidak termasuk dengan parami. Kebaikan-kebaikan atau parami-parami ini, sebelum Sang Buddha mencapai kesempurnaan atau sebelum Pertapa Siddhartha atau Pangeran Siddhartha mencapai kesempurnaan atau mencapai kebudaan, telah banyak dalam kehidupannya melatih parami-parami. Dalam salah satu paraminya, yang juga hendaknya parami yang akan saya bacakan ini menginspirasi bagi Bapak Ibu saudara sekalian untuk mencontoh, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Bodhisattva atau calon Buddha ini. Di dalam kitab suci disebutkan, untuk dapat mencapai cita-citanya, Bodhisatta atau Bodhisattva atau calon Buddha harus melakukan kebaikan-kebaikan yang disebut parami. Dalam banyak sekali kelahiran, Bodhisattva mengorbankan harta benda, anggota badan, bahkan jiwanya demi kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk lain. Ada kalanya Bodhisattva terlahir sebagai manusia, binatang ataupun makhluk lainnya. Pada satu kali, Bodhisattva terlahir sebagai penyu raksasa. Ia menyelamatkan sekelompok orang yang perahunya karam di tengah laut. Dengan susah payah, orang-orang itu dibawanya ke sebuah pulau. Karena tiada makanan pada waktu menunggu pertolongan, orang-orang itu sangat kelaparan. Bodhisattva mengorbankan dirinya agar dagingnya dapat dimakan untuk menyelamatkan orang-orang itu dari kelaparan. Demikianlah keluhuran hati Bodhisattva atau Bodhisatta. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, parami yang selalu dilatih
dalam beberapa kehidupan yang lalu Bodhisattva atau calon Buddha, Siddhartha, dan akhirnya menjadi seorang Buddha karena kesempurnaan di dalam kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, tadi diceritakan seorang Bodhisattva selalu mengorbankan harta benda. Artinya apa harta benda? Bahwa Bodhisattva ketika melihat orang lain menderita, ketika orang lain perlu bantuan materi, ketika orang lain ada yang kelaparan, ya, Bodhisattva dengan cepat turun tangan dan secara spontan. Kemudian anggota badannya dan juga bahkan jiwanya. Ketiga hal inilah yang selalu dilatih oleh seorang Bodhisattva di dalam menyempurnakan parami-parami atau kesempurnaan kebaikan-kebaikannya atau kebajikan-kebajikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dapat kita berkaca dalam diri kita sendiri, bahwa kita sebagai manusia tidak mudah melakukan, mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh Bodhisattva ini. Ketika di lingkungan kita memerlukan bantuan, kita punya materi, kita punya makanan, kita punya uang maupun materi yang lain, tidak serta-merta kita langsung bisa membantu. Kenapa? Karena dalam diri kita masih ada kekikiran atau kemelekatan terhadap materi yang kita punya itu. Namun melalui proses, mungkin di saat kita pertama menyumbang, kemelekatan itu masih ada. Semakin sering kemelekatan itu kita latih dengan berdana, kemelekatan itu akhirnya menipis. Maka sangat disarankan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dipentingkan apabila kita melatih paramita berkaitan dengan dana ini, kalau berdana itu bukan banyaknya, namun sangat ideal kita itu berapa kali dalam sehari, dalam 1 bulan itu kita bisa melatih melepaskan diri, melatih tidak melekat terhadap materi yang kita punyai. Misalnya saja kita membantu seseorang atau berdana di kotak dana, kita masukkan 100.000, ya, 100.000 sekali 1 bulan. Artinya kita melatih paramita cuma sekali. Yang uang 100 itu bisa kita pecah-pecah. Kemudian tiap hari kita masukkan dari 5.000, 10.000 atau 20.000. Ini beda hasilnya. Kalau kita memasukkan 5.000, 10.000, ya, itu tentunya tiap hari kita telah melatih ketidakmelekatan, pelepasan terhadap materi beberapa kali. Namun 1 bulan 100.000 cuma sekali, ya. Ini hendaknya juga diperhatikan. Semakin sering kita melatih, maka itu akan menjadi hal yang biasa. Di dalam istilah bahasa Jawa, weweh tanpa merasa kehilangan, memberi tanpa merasa kehilangan, karena hati kita, pikiran kita, batin kita sudah tidak ada kemelekatan lagi. Berbeda kalau di saat kita tidak pernah melatih memberi sekali, itu suatu hal yang berat sekali. Tapi berbeda kalau setiap saat kita memberi, itu tidak merasa kehilangan lagi, ya. Apa yang kita punyai atau apa yang kita anggap sebagai harta milik kita, cepat atau lambat pasti akan berpisah dengan kita. Perpisahan harta itu bisa karena hilang, bisa karena kita pakai,
bisa karena terbakar maupun direbut orang, dirampok orang. Apabila kita tidak bisa menerima, belum siap menerima perpisahan barang kita mayoritas secara mendadak, kita akan menderita, kita bisa stres, kita bisa depresi. Namun dengan rutin latihan kita melatih diri, menyempurnakan paramita, melatih diri lewat berdana ini, kondisi batiniah kita sudah terbiasa dan kita tidak menderita. Ada hal yang sangat perlu kita tekankan di saat kita memberi. Bahkan Sang Buddha untuk memotivasi agar seseorang mau melepas, mau memberi, itu Sang Buddha pada salah satu kesempatan pernah mengatakan bahwa kita bisa merasa bahagia dikaitkan dengan memberi. Hati kita bisa bahagia sebelum memberi, hati kita bisa bahagia saat memberi, hati kita bisa bahagia sesudah memberi. Bagaimana agar hati kita bisa bahagia sebelum memberi? Sebelum memberi hendaknya kita tahu tujuan dan manfaat memberi. Tujuan dan manfaat memberi yang pertama bagi kita adalah melatih agar kita tidak melekat terhadap materi yang kita punyai. Kemudian yang kedua, agar orang lain itu mendapat manfaat penderitaan mereka berkurang. Yaitu tujuan kita memberi. Tahu tujuan dan manfaatnya memberi. Itu salah satu contoh yang pernah disabdakan oleh Sang Buddha. Kemudian yang kedua, saat memberi, berbahagialah Bapak Ibu, ya. Di saat itu Bapak Ibu ada niatan untuk memberi, dan saat itu pula secara spontan Bapak Ibu bisa mempraktekkan, bisa melaksanakan memberi itu. Karena tidak sedikit orang yang mempunyai rencana itu tidak bisa langsung terlaksana. Mungkin dari pihak orang yang kita beri, pihak orang yang mau kita kasih itu pergi, misalnya saja kita di perempatan jalan atau di lampu merah, kita di saat ambil uang, ngambil di dompet atau di saku, ternyata orang yang mau kita beri sudah pergi, kita kecewa. Berbahagialah di saat kita mau memberi, kita pun juga langsung bisa mempraktekkan saat itu juga. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, sesudah memberi kita bisa bahagia. Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan sesudah memberi? Ya, bagi orang-orang tertentu setelah memberi ada rasa penyesalan. Oh, uang itu kalau seandainya tidak saya berikan tadi, mau saya gunakan untuk ini, untuk itu. Namun berbahagialah Bapak Ibu, ya, mereka atau Bapak Ibu, ya, di saat mempunyai materi langsung bisa memberi, dan sesudahnya hati Bapak Ibu berbahagia. Ada satu penelitian bahwa hati kita sebetulnya jauh lebih bahagia daripada saat mendapatkan, ya. Hati kita jauh lebih bahagia sebetulnya lebih bahagia sesudah memberi daripada sesudah mendapatkan, ya. Di saat kita sudah mendapatkan, ketika kita menerima barang baru, kebahagiaan itu langsung lenyap. Namun sesudah kita memberi, kebahagiaan karena memberi itu bisa bertahan, bisa kita nikmati dalam beberapa hari, bahkan bisa kita nikmati dalam beberapa kelahiran-kelahiran yang akan datang. Sudah banyak dicontohkan karena sesudah memberi, orang hidupnya berubah drastis karena suka amal, suka berdana, berderma, memberikan sumbangan kehidupannya, usahanya, keluarganya, bisnisnya, pekerjaannya jadi lancar dan maju. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, di samping paramita tentang berdana, tentang kemurahan, ternyata Sang Buddha juga menjelaskan masih banyak paramita-paramita yang lain yang harus dilatih oleh segenap umat Buddha apabila kita ingin mencapai kebudaan. Paramita yang kedua adalah kita melatih sila atau kemoralan. Sebagai umat Buddha, kita setiap hari Minggu saat online, saat sekarang ibadah online,
kita pun juga membaca Parita, kita pun juga membaca Pancasila Buddhis. Ini dengan tujuan dan harapan sekalipun Bapak Ibu di rumah, Bapak pun juga bisa melatih sila-sila dalam kehidupan di rumah bersama keluarga. Kesempurnaan yang lain, yang ketiga, kita harus menyempurnakan kesabaran kita. Saya yakin Bapak Ibu setelah beberapa hari di rumah, tingkat kesabaran Bapak Ibu mungkin agak nipis. Mungkin ketika sehari 2 hari tidak masalah. Tapi dengan beberapa hari di rumah merasa jenuh dan bosan, dan juga mungkin sering jengkel, mangkel dengan anggota keluarga yang tidak beres pekerjaan, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak-anak. Itu kadang-kadang kalau kita tidak siap, kita menimbulkan kemarahan-kemarahan, ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kita hendaknya tetap bersemangat di dalam kehidupan ini. Yakinlah dan bersikaplah optimis bahwa virus corona ini akan segera berakhir, dengan komitmen dengan Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap keluarga Bapak Ibu, bertanggung jawab terhadap keselamatan, kesehatan juga masyarakat. Rasa tanggung jawab dari masing-masing pribadi inilah yang akan menentukan keberhasilan dari pencegahan penyebaran virus corona ini. Kemudian yang kelima, kita hendaknya penuh perhatian. Perhatian kepada siapa? Perhatian kepada diri kita, perhatian kepada kesadaran kita, di mana kita harus setiap saat sadar. Sering juga diilustrasikan, ada ikan, ya. Ikan itu tidak pernah tidur, ya, sebagai simbol bahwa manusia setiap saat harus sadar. Maka di dalam Mahayana itu ada alat namanya mo'i, itu diambil persis seperti kepala ikan, mengingatkan kepada kita bahwa kita setiap saat harus penuh perhatian. Selama 24 jam kita harus penuh perhatian. Dengan perhatian, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu benar-benar terpuji, tidak tercela. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita harus mengembangkan kebaikan, kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendidikan, faktor umur. Agar kita senantiasa menjadi orang yang bijaksana, tentunya kita perlu belajar dari para guru-guru spiritual. Kita juga perlu belajar sendiri dengan membaca, dengan mengikuti ceramah-ceramah dhamma. Kita perlu mengambil kebijaksanaan para Buddha. Dengan meneladani kebijaksanaan para Buddha, kita tentunya akan selamat, akan bisa mengakhiri duka dan derita. Itulah paramita yang setiap saat kita latih dalam kehidupan ini, agar kebajikan kita sempurna, sehingga kita bisa mencapai tujuan sebagai umat Buddha, yaitu mencapai nibbana. Yang pertama tadi, kita harus melatih kemurahan hati kepada siapapun, lebih-lebih di saat pandemi COVID-19 ini. Betul-betul latihan itu harus kita praktekkan, sebab sebagai sarana untuk melatih kemurahan hati, melatih kedermawanan kita. Yang kedua, melatih sila, melatih kesabaran, kemudian melatih semangat, perhatian, dan kebijaksanaan. Itulah Bapak Ibu pesan moral yang saya berikan pada kesempatan ini. Semoga berguna, bermanfaat untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu pentingnya kita mupuk kebajikan, pentingnya kita mupuk kesabaran, pentingnya kita menjalankan moralitas, pentingnya kita tetap semangat sekalipun dalam suasana kesulitan seperti saat ini. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.